Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kasih sayang bila dinisbatkan kepada pelaku, maka akan berarti pengasih. Kemudian sebagai dampak dari arti kasih ini akan muncul kefahaman adanya yang dikasihi. Ada kasih pasti ada yang dikasihi, dan yang dikasihi itu pastilah orang yang sedang butuh. Dan kasih sayang yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasih yang sempurna serta menyeluruh, yang mana penerimanya meliputi yang berhak dan yang tidak berhak. Misalnya adalah kasih sayang yang mengalir kepada orang kafir dan orang muslim di dunia maupun di akhirat, orang yang butuh atau orang yang tidak butuh. Diceritakan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang memiliki kasih sayang akan mendapatkan kasih sayang juga dari Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang berada di langit pun akan menyayangi kalian. Suatu ketika Sayyidina Umar berjalan di antara jalan perkampungan yang berada di Madinah. Di jalan itu ada anak kecil yang memegang burung pipit dan bermain-main dengan burung itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang melihat itu merasa kasihan, sehingga hati beliau tergugah untuk membeli burung itu dari anak kecil tadi. Setelah burung dibeli, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melepaskan burung tersebut. Namun tahun-tahun telah berlalu, kini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berada dalam sakit menjelang wafatnya. Tidak usah menunggu lama, kabar wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terdengar. Usai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dikebumikan, maka pada malam hari kalangan orang-orang yang terkenal bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mereka bertanya kepada Sayyidina Umar, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Allah mengampuni dan memaafkan kesalahanku, jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dengan alasan apa? Dermawanmu, keadilanmu, atau sebab sifat zuhudmu? Mereka bertanya lagi. Setelah kalian meletakkan diri ini dalam kuburanku, menutupiku dengan tanah, dan meninggalkan diriku dalam kesendirian, maka datanglah dua malaikat yang menakutkan, yang karenanya seketika hilang akalku, gemetar seluruh sendi badanku. Mereka menarikku agar duduk untuk mereka tanyai. Sebelum mereka bertanya, aku mendengar ada suara yang berkata, tinggalkan hambaku dan jangan menakut-nakutinya, sebab aku menyayangi dan memaafkan dia oleh rasa kasih sayangnya saat masih berada di dunia, yang ia tampakkan kepada satu burung pipit yang ia beli dari seorang anak kecil. Usfuriyah Haramain halaman 2. Kesimpulan, siapa saja yang menyayangi makhluknya Allah, maka Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akan memberikan belas kasihnya. Sebagaimana Allah menyayangi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan diberikannya anugerah ampunan akan dosa-dosanya serta diselamatkannya dari dua malaikat yang akan menanyai di dalam kuburan. Hal tersebut beliau peroleh sebab sewaktu hidup di dunia beliau pernah menyelamatkan seekor burung pipit yang dibuat mainan oleh anak kecil. Dengan cara membelinya lalu melepaskan burung tersebut. Beliau melakukan hal itu sebab merasa kasihan terhadap burung pipit. Diceritakan seorang badui mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, wahai utusan Allah, sungguh ketika aku menuju kemari untuk bertemu denganmu, aku melihat ada sarang yang di dalamnya terdapat suara anak burung. Aku mengambil satu ekor dari beberapa anak burung itu dan aku meletakkannya di selendangku. Setelah aku berjalan agak jauh, ternyata induk dari anak burung yang aku bawa mengejar dan berputar-putar di atas kepalaku. Lekas saja aku membuka selendang yang berisi anaknya dan membiarkan sang induk masuk ke dalam selendangku. Karena aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, akhirnya anak dan induknya langsung aku dekap, dan lengkap sudah anak sekaligus induknya berada di dalam selendangku. Kata badui kepada Nabi, letakkan anak burung itu, perintah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi yang memberi perintah, akhirnya badui pun mengeluarkan burung yang berada di dalam selendangnya. Setelah selendang dibuka, rupanya si induk sedang membuang kotoran anaknya. Kalian terkejut dengan apa yang kalian lihat? Sungguh,
Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang daripada induk itu kepada anak-anaknya, maka kembalikanlah anak burung itu ke tempat asalnya. Nabi memberi perintah. Akhirnya Badui pun pulang dengan membawa anak burung itu, sementara induknya terus mengepakkan sayapnya tepat di atas kepala si Badui sampai dia meletakkan anaknya. Nawadir Haramain halaman 154. Kesimpulan dari kisah Badui yang menangkap anak burung dan induknya menunjukkan betapa Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih dan sayangnya Allah terlihat jelas dalam apa yang dilakukan oleh induk burung itu. Dia berjuang membesarkan dan memberi anak-anaknya, serta dia rela membuang kotoran dari anak-anaknya. Tak hanya itu, ketika anak-anaknya ditangkap, induknya pun terus mengikuti si Badui hanya karena ingin memberi makan dan merawat anak-anak. Diceritakan, Nabi Musa alaihi salatu wassalam suatu saat pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berilah aku wasiat," pinta Nabi Musa alaihi salatu wassalam. "Wahai Musa, engkau harus memiliki sifat belas kasih kepada semua makhlukku," wahyu Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan sifat belas kasih yang dimiliki Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada para malaikat. Lalu Allah mengutus malaikat Mikail dengan rupa burung pipit dan mengutus malaikat Jibril dalam bentuk burung Raja Wali. Setelah mereka berdua turun ke bumi, akhirnya malaikat Jibril yang berbentuk burung Raja Wali mengejar malaikat Mikail yang berbentuk burung pipit. Akhirnya si burung pipit terbang dan hinggap pada Nabi Musa untuk meminta pertolongan dari kejaran burung Raja Wali. "Selamatkan aku dari burung Raja Wali," pinta burung pipit itu. "Iya," jawab Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak lama kemudian datanglah burung Raja Wali jelmaan malaikat Jibril menuju ke arah Nabi Musa. "Wahai Nabi Musa, aku sedang mengejar burung pipit yang lari dariku. Aku sedang lapar," kata burung Raja Wali. "Aku akan menghilangkan laparmu dengan dagingku." Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberi tawaran. "Baik, tapi aku tidak mau makan selain daging pahamu," kata Raja Wali. "Silahkan," jawab Nabi Musa. "Tidak, aku mau kedua matamu saja." Raja Wali meminta yang lain. "Silahkan," jawab Nabi Musa alaihi salatu wassalam. "Sungguh mulia dirimu Nabi Musa. Aku adalah Jibril dan burung yang engkau selamatkan itu adalah malaikat Mikail. Allah telah mengutus kami kepadamu untuk memperlihatkan sifat belas kasih sayangmu kepada para malaikat. Hal itu untuk menolak atas pernyataan mereka kepada Allah bahwa manusia adalah makhluk yang gemar membuat kerusakan." Malaikat Jibril menjelaskan semua alasan dari skenario dari kisah ini. Nawadir Haramain halaman 207. Kesimpulan, betapa mulia sifat kasih dan sayangnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan sifat kasih dan sayangnya sebagaimana wasiat yang beliau terima dari Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau rela memberikan daging tubuhnya untuk dimakan burung Raja Wali jelmaan malaikat Jibril guna menyelamatkan burung pipit jelmaan malaikat Mikail yang memohon perlindungan kepadanya. Sebab burung pipit dalam kondisi terancam nyawanya karena dikejar-kejar oleh si Raja Wali untuk dimangsanya. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikatakan memiliki sifat Rahman, pengasih, bila ia dapat mengasihi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang sedang lupa atau yang sedang membutuhkan. Dia tidak segan-segan untuk mengangkis kawannya yang lupa agar dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberi nasihat melalui cara-cara yang baik dan yang penuh hikmah hingga kawan itu akan luluh dan insaf dari lupa, lalu kemudian akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangannya, ia akan memandang orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata yang penuh kasih, bukan dengan mata yang penuh merendahkan. Dia akan menganggap maksiat yang dilakukan orang lain seakan-akan maksiat sendiri, sehingga dengan begitu dia akan berusaha untuk menghilangkan kemaksiatan yang muncul dari orang lain tersebut, dan tentunya dengan kadar kemampuannya. Selebihnya, dia pun tidak akan mudah menampakkan kejelekan orang lain yang mana hal itu hanya akan menyebabkan datangnya permusuhan. Lain daripada itu,
Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat dikatakan memiliki sifat rohim, penyayang, apabila dia bisa menutupi kebutuhan orang lain dengan kadar kemampuannya. Dia akan menghilangkan kefakiran yang sedang dialami tetangganya, baik dengan cara memberikan sebagian hartanya sendiri atau dengan cara menjadi penyambung antara orang fakir tersebut dengan orang yang memiliki harta. Al-Maqsodul Asna Al-Fitrah halaman 50 hingga 51.